Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Din, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga apa yang kita niatkan dan kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Din semua, pada video kali ini sahabat Din ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan suasana di malam terakhir dari Masjidil Haram ataupun Mekah secara umumnya. Dan untuk mengetahui apa saja informasi yang ingin kami sampaikan, maka ikuti videonya sampai selesai. Dan jangan lupa kami ingatkan, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya agar sahabat semua bisa mendapatkan video-video yang lainnya. Langsung saja, informasi yang pertama yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah kondisi di Masjidil Haram, terutama secara khususnya di 10 terakhir sangat padat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, bahwasanya semakin 10 terakhir daripada bulan Ramadan, biasa masjid-masjid semakin berkurang. Tapi Masya Allahnya berbeda dengan yang ada di Masjidil Haram, yakni para jamaah lebih berbondong-bondong datang untuk melakukan sholat sunnah taraweh dan juga tahajud bersama, sehingga kepadatan itu terlihat di mana-mana, baik di jalan, terlebih di area sekitar Masjidil Haram, sehingga banyak sekali jamaah-jamaah yang berdesakan untuk masuk ke area Masjidil Haram. Saking luar biasa para jamaah antusiasnya untuk memakmurkan masjid di 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil ya, seperti tanggal 21, 23 sampai 29. Informasi yang kedua, sahabat semua, jadi di 10 terakhir bulan Ramadan, tepatnya di hari ini merupakan hari terakhir ya daripada bulan Ramadan, yang di hari normalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan biasa sholat tarawih kita lakukan secara berjamaah, kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat, kemudian kunut ya. Tapi berbeda dengan 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana sholat tarawih kita hanya melakukan sholat tarawih saja ya, dari jam 9 sampai sekitar jam 10, kemudian tidak dilanjutkan dengan sholat witir. Nah, kenapa ya sahabat semua? Karena di 10 terakhir ini mulai dilakukan sholat tahajud secara berjamaah. Nah, jadi sahabat semua, jadi di 10 terakhir ini setelah selesai sholat tarawih sekitar jam 10, nah maka nanti sekitar jam setengah 1 kita akan melaksanakan, para jamaah akan melaksanakan di Masjidil Haram, yakni sholat tahajud secara berjamaah dengan jumlah 10 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat ya. Jadi sama dengan sholat tarawih 10 rakaat, sholat tahajudnya juga 10 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir yang kurang lebih pelaksanaannya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, yang mulainya sekitar jam setengah 1 dan akan berakhir sampai setengah 2 ya. Kemudian informasi yang ketiga ya sahabat, jadi di Arab Saudi ini terutama di area Masjidil Haram ini, kami ingin memberikan informasi bahwasanya banyak sekali peraturan-peraturan yang terus berubah-ubah, mulai dari peraturan masuk ke Masjidil Haram, ke area masjid, dan lain sebagainya. Nah, sehingga bagi sahabat nanti yang ingin datang terutama di bulan Ramadan itu, maka jangan pada kaget ya melihat peraturan-peraturan yang terus berubah-ubah. Kadang pada waktu di malam malam Senin misalnya, ini dibuka, tapi di malam yang lain terkadang juga ditutup ya. Jadi perubahannya selalu berubah-ubah. Jadi itu yang perlu kita ketahui, sehingga mengganggu kita ya dalam beribadah di Masjidil Haram.
Kemudian yang selanjutnya, informasi yang ingin kami beritahu, jadi banyak pembukaan tempat baru ya untuk jamaah beribadah. Jadi untuk menanggulangi kepadatan yang terjadi di bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, pemerintah Saudi juga membuka beberapa tempat ya untuk pelaksanaan sholat tarawih dan sholat tahajud. Seperti di belakang saya ini ada pembukaan tempat baru ya untuk pelaksanaan buka bersama, tarawih bersama, dan juga sholat tahajud. Ya, ini sebagai antisipasi ya untuk menanggulangi kepadatan jamaah yang datang terutama di akhir bulan Ramadan. Ya, kemudian informasi selanjutnya ya sahabat semua. Seperti kita ketahui, seiring dengan padatnya jamaah yang datang, maka hotel-hotel ya, hotel-hotel yang ada di sekitaran Masjidil Haram itu sangat mahal ya. Bahkan per malamnya sampai ribuan ya. Kalau dirupiahkan ya sekitar 5 sampai 4 sampai 5 juta, dan itu pun tergantung tempatnya ya, yang agak lebih renggang ya jaraknya daripada Masjidil Haram. Kalau yang dekat Masjidil Haram, apalagi di bawah Tower Zamzam dan dekat-dekatnya itu, maka ya jangan ditanya lagi ya harga per malam di sana. Ya, kemudian informasi yang selanjutnya ya sahabat semua, jadi tadi malam ya, di malam ke-29 kami ingin menginformasikan bahwasanya di sini kita sudah khatam bacaan Al-Quran ya oleh para imam yang ada di Masjidil Haram, baik itu dalam terutama dalam pelaksanaan sholat tarawih dan sholat tahajud ya. Alhamdulillah tadi malam sudah ditamatkan, dan langsung juga tadi malam imamnya berkunut nazilah ya, berdoa sebagai penutup daripada khatam Al-Quran yang dibaca ketika sholat tarawih dan juga sholat tahajud ya. Jadi Masya Allah ya, jadi di malam 30 ini imam membaca surah-surah secara acak ya, berbeda dengan sebelumnya, yakni berurutan dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian terakhir ya sahabat semua, kami ingin menginformasikan ya, terutama di malam ke-30, malam terakhir bulan Ramadan ini. Jadi untuk lebarannya, jadi sudah jelas ya, sahabat bisa melihat semua bahwasanya di Tower Zamzam itu biasa ketika menandakan hari-hari besar Islam seperti tanggal 1 Syawal, di 10 Sya'ban, dan hari-hari besar lainnya, biasa Tower Zamzam itu memancarkan cahaya ya, cahaya yang terpecah ya, bukan menyala seperti itu, tapi cahayanya terpecah berwarna hijau ya. Tapi pada malam hari ini belum keluar cahayanya. Nah, jadi itu menandakan bahwasanya kita di Arab Saudi terutama akan melaksanakan lebaran ya, lebarannya di hari Rabu insya Allah. Apakah nanti kita akan samaan dengan Indonesia ya? Nah, kita belum tahu ya. Kalau Indonesia melaksanakan puasa 29 hari kemudian lebaran, maka kita akan samaan harinya. Ya, itu ya sedikit sahabat semua informasi yang ingin kami sampaikan kepada sahabat semua terkait dengan kondisi dan suasana yang ada di sekitaran Masjidil Haram, terutama di Mekah ya secara umumnya. Nah, jadi di malam ke-30 ini ya, kita berharap, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi malam yang penuh barakah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita berharap kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan segala amal dan segala perbuatan baik kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Ya, itu sedikit ya informasi yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.